Beberapa tahun belakangan ini kita dijejali oleh banyak sekali film-film atau series yang berkaitan dengan tema survival dan juga apokaliptik seperti Squid Game, Silo, Fallout, dan juga Last of Us. Serta yang akan dirilis di tahun ini yaitu 28 Years Later dan masih banyak lagi. Kini lagi-lagi Netflix merilis sebuah series yang juga memiliki tema apokaliptik yang bisa dibilang tidak biasa dan sangat unik. Series ini berjudul The Eternal dan di video kali ini kita akan membahas penjelasan ending episode terakhirnya dan akan mengandung spoiler. Untuk kalian yang belum menonton seriesnya, silakan tonton terlebih dahulu di Netflix agar tidak merusak cinema experience kalian. Dan langsung aja kita bahas. So Universe, let's talk about it. Series The Eternal versi Netflix di tahun 2025 ini merupakan adaptasi dari komik fiksi ilmiah legendaris asal Argentina yang dihidupkan kembali dalam format series live action dengan sentuhan modern. Produksi series ini dipimpin oleh Sebastian Ortega sebagai produser utama yang dikenal dengan karya-karyanya yang inovatif dan juga cukup berani. Bersama Ortega, Pablo Culel yang juga berperan sebagai produser, mereka mengelola aspek produksi dan juga pengembangan cerita agar tetap setia pada esensi asli komiknya. Sutradara utama dari series ini adalah Marcelo Pineiro, yang seorang sutradara yang berpengalaman yang mampu mengarahkan cerita dengan intensitas emosional dan juga visual yang kuat. Daniel Bruman juga turut berkontribusi sebagai sutradara serta penulis skenario yang memberikan kedalaman naratif dan karakterisasi yang kuat pada setiap episodenya. Ada banyak sekali para aktor yang berbakat asal Argentina yang ikut serta meramaikan series The Eternal 2025 ini. Seperti karakter Juan Salvo yang diperankan oleh Ricardo Darín, yaitu aktor ternama Argentina yang juga dikenal dengan kemampuan aktingnya yang mendalam serta ekspresif. Namun dalam series ini, peran Ricardo Darín justru sangat berbeda dari biasanya. Kemudian ada karakter Elena Salvo yaitu istri Juan yang diperankan oleh Carla Peterson yang berhasil menggambarkan sosok pendukung dalam cerita series ini. Lalu ada juga Cesar Toronsko yang berperan sebagai Favali yang juga menjadi MVP dalam series ini. Andrea Pietra juga berperan sebagai Ana. Kemudian Adel Staltari juga berperan sebagai Omar dan Marcelo Subioto sebagai Lucas serta banyak sekali cast pendukung berbakat lainnya yang meramaikan series ini. Di Eternal 2025 ini menceritakan tentang Juan beserta keluarga dan teman-temannya yang mengalami fenomena aneh yang terjadi di bumi, yang diawali dengan hujan salju radioaktif yang membuat para makhluk hidup yang berada di luar langsung tewas seketika saat bersentuhan langsung dengan salju tersebut. Dan ini mengharuskan para karakter-karakter dalam series The Eternal harus bisa bertahan hidup dengan anomali bencana alam yang telah terjadi. Dengan berbagai cara, mereka mencoba untuk bisa bertahan darinya dan melakukan percobaan untuk keluar dengan membuat pakaian khusus yang membuat mereka terlindungi dari salju. Selain berhadapan dengan salju radioaktif, Juan dan teman-temannya harus menghadapi para raiders dengan pakaian yang sama yang mencoba untuk melakukan tindakan kriminal. Namun ancaman ternyata tidak berhenti sampai di situ karena ada anomali lain yang terjadi, yaitu munculnya sosok monster serangga yang muncul dengan mencoba memangsa manusia di tengah terjadinya hujan salju radioaktif. Berikutnya, Juan pun harus bertemu dengan para survivor lainnya dan menciptakan komunitas untuk bisa saling bertahan hidup dari serangan yang tidak mereka ketahui nantinya. Tidak berselang lama, hujan radioaktif pun ternyata seketika berhenti dan dunia menjadi terang. Juan, keluarga, dan teman-temannya beserta para anggota militer Argentina mencoba untuk mengembalikan kondisi kota seperti sebelumnya. Namun ternyata anomali aneh pun tidak berhenti sampai di situ. Season 1 dari series The Eternal ini ditutup dengan adegan yang tidak terduga, yaitu terjadi anomali lainnya di mana beberapa orang satu persatu membelot dan juga memburu Juan serta Favali dan berusaha untuk membunuh mereka. Yang ternyata orang-orang yang membelot ini dikontrol oleh sosok alien yang memiliki banyak jari dengan bentuk yang aneh. Di antara banyaknya series survival apokaliptik yang pernah dibuat, biasanya series tersebut diadaptasi dari komik atau video game yang berasal dari Amerika Serikat, yang tidak jauh dari invasi alien dan juga bencana zombie. Namun tidak dengan The Eternal. Series The Eternal ini sendiri diadaptasi dari komik dengan judul yang sama sebenarnya, yang memiliki judul asli El Eternauta, yang pertama kali diterbitkan secara berseries antara tahun 1957 dan 1959 di majalah Horacero Semanal di Argentina, dan diilustrasikan oleh Francisco Solana Lopez, di mana komiknya sendiri sebenarnya merupakan komik alegori yang memiliki unsur satire terhadap pemerintah Argentina di masa itu, di mana penulisnya sendiri yaitu Hector Oesterheld dikenal sebagai penulis yang berani menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan kepada pemerintah melalui karya-karyanya. Sayangnya, ia menjadi korban penghilangan paksa oleh rezim militer Argentina pada tahun 1977 dan hingga kini dinyatakan hilang. Hilangnya Hector Oesterheld ini sendiri justru juga menambah rasa tragis serta kedalaman makna cerita dari komik The
The Eternauts dan bahkan menjadikannya simbol perlawanan terhadap penindasan di Amerika Latin. Hal ini bisa dilihat dari berbagai musuh yang dimunculkan di dalam komiknya, yaitu para alien yang muncul ini tuh memiliki lapisan dan juga hierarkinya masing-masing. Dan mereka tidak menjadi sosok pusat, melainkan ada satu eksistensi yang mengontrol penuh berdasarkan hierarki mereka. Yang pertama ada Kaskarudos, yaitu sosok alien yang berbentuk seperti serangga raksasa yang digunakan untuk meneror. Bahkan mereka di sini seperti pasukan tempur kasar yang menjadi makhluk berkesadaran rendah yang digunakan untuk menyerang manusia di planet bumi. Yang kedua ada Hombres Robot, yaitu manusia robot, di mana mereka ini adalah manusia yang diambil alih dan juga dikendalikan pikirannya dengan sebuah alat yang ditaruh di leher mereka oleh alien bernama Los Manos, yang mereka ini mewakili hilangnya kebebasan individu di bawah kekuasaan tirani pada zaman tersebut di Argentina. Lalu ada Los Manos, yaitu makhluk berkulit biru dengan banyak tangan, dan mereka adalah pengendali operasional di bumi. Walau terlihat seperti musuh, ternyata mereka sebenarnya dipaksa bekerja oleh Los Elos dan tidak sepenuhnya jahat. Yang terakhir ada Los Elos, yang ini adalah penguasa tertinggi yang menjadi penyebab utama anomali dan juga invasi di bumi. Di dalam komiknya, mereka ini tidak pernah ditampilkan secara langsung dan hanya disebutkan namanya saja. Los Elos inilah yang mengendalikan semua makhluk lain yang mewakili kekuatan tirani yang tidak terlihat. Dan semua alien yang muncul di sini adalah menjadi penggambaran alegori pemerintah tirani yang terjadi di Argentina pada masa itu. Hector sebagai penulis dari komik The Eternauts sendiri membuat dua komik dan juga dua ending cerita. Yang pertama, ending versi originalnya yang dirilis antara tahun 1957 hingga 1959 memiliki nuansa yang tragis dan filosofis yang dalam. Jadi, setelah melalui banyak penderitaan dan juga kehilangan akibat hujan salju radioaktif dan juga invasi alien di Buenos Aires, Juan Salvo akhirnya berhasil menggunakan sebuah mesin waktu yang dibuat oleh alien untuk melarikan diri. Tapi, mesin itu tidak bekerja seperti yang diharapkan. Alih-alih kembali ke titik awal atau menyelamatkan keluarganya, Juan malah terjebak dalam perjalanan waktu tanpa akhir. Melompat dari satu dimensi ke dimensi lain atau dari masa ke masa lainnya, di mana kini ia berubah menjadi sosok abadi yang disebut sebagai El Eternauta atau pengelana abadi pada ruang dan waktu. Ia dikutuk untuk terus mencari istrinya dan juga anaknya yang hilang, tapi tidak benar-benar menemukannya. Yang kemudian cerita ini diakhiri dengan Juan yang menceritakan kisahnya kepada seorang pria yang ternyata dia adalah Hector Oesterheld, yaitu sang penulis yang menulis ceritanya, yang mana ia menciptakan metafora jika kisah ini bukan hanya fiksi, melainkan refleksi dari dunia nyata yang penuh kekacauan dan juga penindasan. Kemudian Hector menulis ulang cerita untuk komik El Eternauta di tahun 1969 dengan cerita yang lebih politis dan juga lebih kelam dibandingkan versi aslinya yang dirilis di tahun 1957. Kali ini Hector Oesterheld menulis ulang naskahnya dalam suasana Argentina yang semakin represif di bawah rezim militer pada saat itu. Dengan konteks dan juga nuansa yang baru, tokoh utama komik di sini yaitu Juan Salvo bukan lagi hanya seorang pria biasa yang terseret dalam bencana alien. Namun justru dia mulai sadar bahwa yang menginvasi bukan sekedar makhluk luar angkasa, tapi sebuah sistem penindasan global yang dijalankan oleh entitas yang memanipulasi dan juga memperbudak manusia, yaitu sosok Los Elos. Alien di sini hanyalah sebuah simbol dari musuh utama, yaitu sistem sosial politik yang tak terlihat, yaitu Los Elos, yang bisa diartikan sebagai kekuatan imperialisme, kapitalisme, atau militerisme di Argentina. Di ending cerita, Yuan ternyata tidak berhasil menyelamatkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Bahkan dia tetap menjadi seorang El Eternauta, yaitu pengelana waktu yang terjebak dalam lingkaran perjuangan yang tidak punya akhir. Yang kali ini, dia tidak hanya mencari keluarganya, tapi juga mencari keadilan dan juga perlawanan. Dia pun menyadari bahwa setiap dunia yang ia singgahi mengalami bentuk penjajahan atau represi yang juga mirip, dan tugasnya kini adalah membangkitkan kesadaran manusia di setiap tempat dan juga waktu yang ia singgahi, yang justru membuat Juan tidak pernah berhenti dan juga membuat perjuangannya tidak pernah selesai. Ada sebuah teori menarik dari para fans yang menyebutkan jika kemungkinan Juan di series The Eternauts dan juga di komik ini adalah Juan yang sama. Teori ini sebenarnya cukup masuk akal karena pemilihan aktor pada series The Eternauts yang dibuat oleh Netflix ini berbeda dengan di komik. Alih-alih mengcasting karakter utama yaitu pria berambut pirang dengan tubuh kekar seperti Doomguy, Netflix justru mengcasting aktor utama yang terlihat jauh lebih tua. Hal ini membuat para fans berteori jika series The Eternauts adalah bagian dari perjalanan waktu tanpa akhir yang dilakukan oleh Juan di tahun 1957. Karena di dalam seriesnya, Juan juga berkali-kali seperti dapat melihat apa yang terjadi di masa depan, yang seakan-akan ia pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. So, itu tadi adalah penjelasan ending dari series The Eternauts yang dirilis di tahun 2025. Kalau ada informasi yang mau ditambahkan atau teori lainnya, silahkan tulis di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks serta saweria yang kalian berikan. Aku Seketos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.